My name is Naomi, and I'll be your MC for today. So, everyone, welcome to EMC's event, Notes from Russia, a piano souvenir, a sharing session with Mosia Apisa, who recently earned his bachelor's degree in Russia. Let me introduce Mosia Apisa. Now, what year? What are you going to study at the But everyone has to play that film to keep their finance or about equipment and bonds. So he was fully released and patient for forcing back and leave just information. So actually having a different place to go. Maybe you can all get it for it. So hopefully with local just local for yeah, but uh, I was big guys for all year before that you know uh, touring pictures. So
Okay. I'm using bahasa, right? Because Indonesia. Jadi nama saya Mosya Bisa, umur saya 24 tahun. Saya baru saja lulus dari sekolah musik, Academy of Music di Rusia, Maimonides, tahun ini. Lalu saya sedang liburan, jadi saya mengisi waktu luangnya dengan preparing concert, preparing masterclass. Terus nanti tanggal 28 saya akan kembali lagi ke Rusia untuk melanjutkan studi S2 saya. Ya, maybe I need some. Mungkin cerita dikit kenapa akhirnya bisa nerusin musik. Soalnya kan kamu lulusan terbaik dari SMA kamu. Dan dulu hampir ambil farmasi kan? Iya, jadi gimana ceritanya? Jadi aku tuh dulu SMA negeri ya istilahnya kayak semua orang tuh mengincar perguruan tinggi negeri kan. Gitu. Terus aku juga SMA kelas 3 ketika mau lulus, dan juga aku juga dulu sekolah di EPM, Konservatorium 3. Jadi benar-benar pas-pasan banget tahun 2015 ketika aku lulus dua-duanya aku dikasih pilihan, kamu mau kemana nih? Gitu. Awalnya tuh jujur saya nggak mau ke musik, jujur aja, karena pasti stereotip kayak ntar gimana prospek kerjanya, ntar gimana ke depannya gitu kan. Cuma hal itu ya banyak yang terjadi, seperti kayak saya ikut SBMPTN, kalau nggak ada yang tahu, gagal. Saya ikut ini nggak bisa, saya ikut ini saya nggak ketemu. Terus akhirnya ya saya nemu lah itu namanya beasiswa sekolah musik di Rusia. Karena kali itu kalian mungkin tahu ya, pendidikan musik di Eropa, nggak cuma Eropa, bahkan di seluruh dunia sangat mahal sekali. Sementara keluarga saya bisa dibilang sangat sederhana gitu. Ya istilahnya saya di EPM aja bisa lulus puji-pujian sekali gitu, dengan banyak struggle juga di finansial gitu. Cuma kebetulan itu Tuhan bisa bantu, saya lulus juga dari EPM. Padahal saat itu juga cost-nya tuh banyak sekali, besar sekali. Dan ketika saya disuruh untuk kuliah musik lagi, tentunya itu juga, mungkin kalian pernah dengar Juilliard School gitu, Juilliard School of Music apa, itu bisa habis ratusan juta, atau mungkin MM-an. Jadi saya kayak, Tuhan saya kalau misalnya mau ke musik, tolong buka jalan. Dan akhirnya saya ceritanya lucu gitu, teman-teman. Jadi ketika papa saya sekolah Facebook, dia menemukan satu page di mana itu adalah Russian House and Culture di Menteng Jakarta Pusat. Mereka itu ternyata buka beasiswa setiap tahun nih. Mereka buka beasiswa, terus akhirnya kita berdua ke sana nanya-nanya, oh ternyata bisa pengajuannya tuh seperti ini gitu loh. Jadi waktu itu ya udah aku dan papaku akhirnya juga sambil nunggu beasiswanya, aku juga ngelatih bahasa Rusia dikit-dikit maksudnya. Jadi aku pelajari the alphabet gitu loh, pelajaran little bit grammar, tapi kayak aku nggak bisa gitu loh communicate gitu dalam bahasa Rusia. Lalu istilahnya sambil nunggu ya begitu, sama karena dia kita like preparing concert, kita preparing banyak banget competition saat itu ya. Dan ya itu juga memperbekali aku gitu, dan istilahnya saat itu karena dia kayak benar-benar kayak support system gitu. Karena kalau misalnya seandainya gitu loh aku saat itu nggak sama karena dia, mungkin aku juga akan menghiburkan impian aku jadi musisi. Karena saat itu kan benar-benar, apalagi kayak orang misalnya orang utara pinggiran lah gitu, musik itu jadi apa gitu, kayak it's not our culture gitu. Jadi kayak itu pasti kira orang tua, udahlah kamu jadi imut aja, udahlah kamu di perguruan tinggi negeri aja, di mana kayak jadi bisnis atau enggak jadi computer science atau pharmacy yang kamu mau gitu loh. Karena kan kamu sempat ikut olimpiade biologi dulu SMA gitu, dan nilaimu bagus gitu. Cuma ya begitulah yang terjadi. Bisa saya waktu itu juga istilahnya ikutin aja gitu pelajaran Tuhan, saya ikutin apa yang terbukti gitu loh untuk saya ikutin aja hingga akhirnya bisa gitu loh, kita tembus beasiswa itu, dan saya berangkat tahun 2011 buat belajar bahasa. Udah deh, setelah itu saya belajar bahasa Rusia, dan akhirnya saya masuk ke kampus akademi ini. Dan di sana ya saya tetap struggling dengan bahasanya, karena mereka nggak English program, nggak Indonesian program. Jadi sebenarnya kayak you must know this in Russian. Kamu harus tahu terminal ini di Russian,
mereka tuh nggak paham chart flat, mereka nggak ngerti di flat minor, mereka nggak ngerti di sharp major, mereka tuh nggak ngerti. Yang mereka tahu tuh adalah permainan mereka tuh bemol, dia mi major, gitu. Jadi kayak pada awal tuh saya kesulitan sekali gitu loh buat belajar gitu. Padahal saya udah misalnya jor-joran lah untuk bisa masuk ke sampai kuliah gitu tadi. Cuma tahun pertama memang it was really hard, it was really tough gitu kayak benar-benar kayak saya ngerasa kayak saya nggak belajar apa-apa gitu. Karena apa yang guru saya terangin dengan all this musical term in Brazil, you can understand gitu. Dan struggling gitu. Cuma saat itu saya kayak ya udah sabar gitu, sabar. Saya buka buku dalam bahasa Rusia semua saya pelajarin semua terminnya. Saya pelajari sendiri gitu. Mungkin kalau di tempat sekolah musik lain yang di Rusia itu mereka karena banyak istilahnya orang asing banyak sekali. Jadi mereka buka kelas Rusia untuk orang asing itu. Nah di kampus saya ini ya tapi itu saya juga berserah aja sih gitu loh gimana Tuhan tepatin karena bener-bener teman jadi cerita beasiswa ini kita tuh nggak bisa milih kita mau kemana dan to be honest saya tuh bener-bener nggak ada koneksi saya nggak ada kenalan karena saya nggak ada siapapun gitu jadi kayak bener-bener saya pas itu ikutin jalannya itu bener-bener kayak Tuhan tolong gitu istilahnya gitu karena bener-bener nggak ada siapapun gitu saya nggak punya uang buat istilahnya beli apa gitu biar masuk kemana saya nggak punya koneksi saya cuma bermodalkan diri saya sendiri dan bakat saya dan Tuhan itu aja cuma akhirnya saya keterima di situ ya saya jadi satu-satunya orang Indonesia orang asing bahkan di kampus itu jadi satu kelas nih ya teman itu 10 saya sendiri orang Indonesia yang kayak siapa loh gitu loh sipit gitu kan terus atau enggak udah sipit terus kayak beda banget gitu loh dan awal-awal juga pasti sebenarnya mereka baik ya cuma akunya mungkin ngerasa kayak susah komunikasi dengan karena bahasa Rusia mereka nggak bisa Inggris sama sekali at all nggak bisa jadi buat kalian yang berminat gitu loh buat ke Rusia ada harga yang harus dibayar memang buat demi bisa istilahnya survive bisa lulus bisa dapat ilmu itu harganya pada itu tuh aku banyak banget bayar jadi ketika orang bilang saya mau ke Rusia tak sure gitu kan kayak ya sure gitu loh karena aku ngerasa sendiri betapa beratnya gitu yang istilahnya kayak mungkin musical termin Inggris kita tahu semua ya kayak false, sharp, flat gitu loh kita tahu semuanya tapi Rusia ini benar-benar mereka they have their own termin jadi kayak mereka semua ini tuh berbeda gitu dan itu struggle saya gitu saat itu dan puji Tuhan bisa lulus gitu loh saya istilahnya nggak mau nyerah gitu. Kita kali itu tuh dapat sama kader itu mau balik nggak enak gitu soalnya ya nggak enak itu teman-teman gitu loh. Dan nggak cuma dari bahasa ya dan karena sebenarnya ekstrim itu kan Protestan country ya. Jadi ketika musim panas bisa kayak 30 derajat di sini minus 28 derajat bisa kayak gitu kayak dan saya harus kayak tough gitu loh harus kuat harus kayak jalanin perjalanan juga ketika salju gitu harus kayak berjalan seperti ninja ya begitulah gitu cuma saya bersyukur ya mungkin itu juga salah satu proses saya itu orangnya dulu juga manja yang istilahnya di rumah mulu sama nebeng sama orang tua saya terus tiba-tiba saya dididik buat kayak bisa mandiri di tempat itu dan ya saya bersyukur gitu loh saya jadi diri saya sekarang itu melalui proses yang sangat sulit dan boleh nggak cerita kerjaan jadi saat itu kenapa aku bilang susah banget karena aku menghadapi dua hal yang benar-benar istilahnya bisa gitu loh pas banget aku kuliah yaitu COVID dan war perang sama Ukraina kalau tahu jadi saat COVID itu kita tuh beberapa bulan pertama only online jadi kayak like you're standing here kayak duduk terus pasang HP terus harus kayak gini-gini sama guru kamu dan you didn't learn anything jadi kayak kita tuh nggak bisa belajar apa-apa gitu ya tapi itu sekitar mungkin 3 bulan 4 bulan tuh kayak gitu jadi teman-teman bisa bayangin kayak saya yang udah ngelewatin proses ini yang udah berusaha belajar bahasa tapi tahunnya harus ngadepin online harus hadapin suatu hal yang nggak bisa mengerti gitu loh saat itu saya ingat saya benar-benar
buat juga lu mesti bisa bertahan gitu loh sampai akhirnya lulus ya sampai akhirnya selesai gitu. Syukur gitu saat itu masih banyak yang support, mungkin ya doa dari orang tua saya juga, support dari teman-teman dari kenalan aku juga, makasih banyak gitu. Terus yang kedua ada war sama Ukraina. Jadi saat itu uh, di diproklamasikan kalau ada perang sama Ukraina. Waduh gitu. Terus pokoknya imbas dari perang itu ialah pemblokiran seluruh salah satunya. Imbasnya itu pemblokiran kartu ATM. Jadi di sana itu sebelum perang itu saya bisa tarik tunai dengan pakai kartu BCA saya tepat. Dan jadi kayak saya cuma masuk ke ATM-nya mereka, saya ambil pakai PIN saya langsung dapat rubel gitu dulu. Tapi semenjak ada pemblokiran sih, jadi kayak seluruh market visa ini tuh blokir nggak bisa. Jadi saat itu saya bingung gimana dia dapat uang dari orang tua. Sementara jujur beasiswa saya itu cuma tidak full. Beasiswa saya hanya menutupi biaya kuliah saya. Jadi untuk keperluan makan, keperluan apapun itu ya saya harus minta orang tua gitu loh. Dan akhirnya saya doa gimana juga saya nemu namanya pekerjaan di daerah istilahnya pinggiran Moskow gitu saat itu. Saya ketemu di sana terus kayak untungnya saya juga dibantu sama teman-teman saya orang-orang Armenia, orang Rusia yang mereka tuh suka sama permainan saya itu mereka kayak bantuin udah sini aku bantuin bikin sushi aku bantuin nih ntar interview gimana pokoknya kamu ya udah kamu tinggal coba kasih praktek aja kasih datamu sendiri ntar aku bantu oke terus aku coba di sekolah musik yang istilahnya pinggiran itu aku kayak bener-bener coba aja gitu loh dalam hal itu kayak kok aku nggak terima nih orang gue orang asing gitu loh dan gue tuh siapa gitu loh nggak ada koneksi gak ada apa tapi kayak syukur kayak Tuhan bisa buka jalan gitu ya saat itu tiba-tiba aku bisa keterima di sana sebagai seorang pianis pengiring jadi di sana mereka itu ada vokal ada choir mereka tuh juga ada tari-tarian classical dance gitu loh kayak balet atau enggak seperti apapun itu dan butuh iringan piano dan saat itu pokoknya uh, aku bisa diterima itu benar-benar menjadi karena waktu itu sebelum perang itu Rusia sangat menutup untuk pekerjaan orang asing di sana. Jadi itu sebenarnya nggak mungkin untuk bekerja. Tapi ya kalau misalnya dia udah buka jalan, namanya udah cukup. Jadi aku bisa masuk dan aku dikasih kesempatan juga untuk istilahnya pegang murid untuk mengajar dia. Ya, it was really hard gitu. Aku harus again yang aku bilang tadi terminal. Jadi ketika aku ngajar dalam bahasa Rusia, aku tuh kayak gini, ini bahasa Rusia apa? Terus mau nggak mau aku harus cari lagi. Terus setiap kali ada apapun itu aku harus cari lagi, aku belajar lagi. Ya itu challenge gitu ya kayak. Tapi aku ya udahlah aku jalanin aja gitu. Dan sebentar aku juga bakal lanjut juga kerja. Jadi seperti itu. Oke, aku tanya sedikit ya, Ya. aku potong sedikit. Banyak yang bilang kalau misalnya menjadi pianis itu ya of course kamu jadi musisi, soalnya kan kamu nggak pintar di sekolah, kamu ngambil piano soalnya ya mungkin akademik kamu kurang gitu. Mungkin hampir semua musisi yang saya kenal semuanya akademik very strong sebenarnya. Tapi kalau menurut Moshe sendiri gimana? Apakah itu benar? Yang pertama. Lalu yang kedua, apa aja yang harus disiapkan supaya kamu bisa keterima di Rusia atau di konservatori pada umumnya? Menurut saya tuh justru malah musisi yang saya kenal itu academically mereka sangat strong. Jadi kayak mereka itu mungkin ada yang pernah ikut olimpiade tapi malah jadi musisi. Ada yang juara satu di sekolahnya tapi jadi musisi. Jadi menurut saya jadi musisi itu bukan berarti bukan selalu ya. Nanti kalau kamu itu di akademik lah. Dan tadi pertanyaan kedua, gimana cara persiapan supaya kamu keterima di konservatori pada umumnya? Yang pastinya siapin bahan-bahannya. Bahan-bahan seperti polikoni, lagu-lagunya Bach, sonata, classical, sama satu aja lagu romantis gitu yang besar. Dan harus ya, aku jujur ketika pandemi kan aku masuk itu ketika pandemi aku beruntung. Jadi aku nggak perlu main mereka kayak tahu aku orang asing terus mau masuk ke akademi mereka auto accept aku sebenarnya itu kalau seandainya nggak pandemi atau aku harus main lagi audition lah istilahnya live audition in front of them gitu di depan dari orang-orang ini cuma ya begitulah lah emang udah jalannya kayak dari covid terus ya udah aku keterima jadi masuk aja
Bahan-bahannya mungkin bisa dirinciin, Moshe? Bahan-bahannya jadi mereka tuh minta satu polifoni, biasanya tuh ya brown and cube yang paling from gold and pleasure dan up gitu, satu nomornya. Terus classical sonata, jadi boleh Mozart, boleh Haydn, boleh Beethoven yang istilahnya yang opus-opus awal. Terus sama satu lagu besar kayak seperti Scherzo-nya Chopin mungkin, atau enggak impromptu-nya Brahms, atau seperti apapun itu, pokoknya yang karya romantik besar. Gitu sih. Dan kalau tiba-tiba, ini tergantung kebijakan sekolahnya ya. Kadang mereka minta juga 20th century, jadi kayak komposer abad ke-20. Seperti komposer modern, seperti kalau yang pernah dengar Prokofiev, ada yang pernah dengar Shostakovich, gitu loh, kan di Rusia gitu. Menurut kamu, kita sebagai orang Indonesia, seberapa besar chance kita sebagai orang Indonesia untuk diterima di luar negeri, either untuk kuliah atau even dapat beasiswa full scholarship kayak kamu? Itu semua tergantung dari dirinya masing-masing ya. Aku kayak nggak bisa, mereka tuh jujur nggak rasis, mereka justru malah kebalikannya, mereka sangat objektif. Kalau kamu bertalenta, kalau kamu benar-benar effortnya gede, kalau kamu benar-benar kayak kuat tahan banting, ya udah gitu loh. Kami siap gitu loh buat terima Anda, kami siap buat gembleng Anda. Terus jadi menurut aku tuh tergantung dari diri kita masing-masing. Untuk kamu di sana, kamu melihat orang Rusia yang nafasnya udah dari pakai musik klasik. Bagaimana skill kita sebagai orang Indonesia begitu nyampe ke sana? Apakah kamu merasa, wah ini jauh banget? Atau kamu ngerasa, wow pendidikan foundation yang kita disiapin di Indonesia udah cukup baik untuk berkancah dengan kita nasional? Sebenarnya kalau misalnya, kan saya juga sama guru saya di sana, saya juga ngeliat dia gimana ngajar-ngajar dari anak yang umur 5 tahun. Itu sebenarnya kita tuh ketinggalan sangat jauh. Jadi kayak dari 5 tahun mereka udah diajarin karya-karya besar, dan kalau misalnya anak ini sanggup, ya udah dikasih terus gitu loh karya-karya besar, dan juga diajarin, dan mereka tuh ada sekolah spesial musik gitu, yang jadi kayak misalnya di sekolah musik tuh aku baru belajar sejarah musik tuh pas aku di tingkat akhir. Nah mereka ini dari kecil gitu loh, udah dikasih tahu ini tuh namanya opera Haydn, ini namanya tuh opera. Ya ini sejarah-sejarah tuh seperti ini gitu, dari umur 5 tahun teman-teman. Jadi kayak misalnya kita ya kayak sekolah biasa, tapi semuanya diubah jadi literatur musik gitu loh. Termasuk harmoninya, termasuk cara pengajaran, jadi mereka sangat kuat sekali deh. Dan ketika saya sampai sana, ya mungkin kalian bilang kayak keren mainnya kayak apa, tapi kayak saya sana tuh jadi biasa aja gitu loh. Saya cuma banyak yang kayak kamu gitu loh. Jadi kayak, dan saya juga saat itu berpikir kayak nggak bisa juga biasa-biasa aja sih gitu loh. Akhirnya saya benar-benar belajar, apa sih namanya, kerjain semua tugas-tugasnya. Jadi misalnya semester itu dikasih kayak harus main itu di Chopin 2, saya siapin 4 gitu kalau bisa. Harus mainin lagu apa cuma 2, siapin 5. Karena saya tahu level saya beda sama mereka gitu. Dan kalau misalnya ngikutin persis kayak mereka pasti saya kalah. Cuma tidaknya saya berusaha untuk bisa menjadi the best version of myself. Jadi versi yang terbaik dari diri sendiri. Boleh share nggak titik terendah kamu saat kamu sampai udah mau nyerah, lalu gimana caranya kamu keluarin titik terendah itu sampai akhirnya kamu bisa selesai bachelor? Titik terendah ketika saya ngerasa udah berusaha tapi kok kayak bagi mereka tuh kayak biasa gitu. Bisa kayak ya dia keras ya karakternya gitu. Banyak banget ketemu guru yang misalnya kayak nggak bisa istilahnya, oh sayang gitu, nggak bisa kayak gitu. Mereka sangat tough, mereka sangat kayak bener-bener objektif, dan nggak ada tuh kayak baperan tuh pengen aja. Jadi sempet kayak pengen balik homesick juga kan, mungkin karena udah 3 tahun 4 tahun tekan gitu aku nggak balik Indonesia karena masalah ya tadi perang sama COVID gitu, nggak mungkin gitu balik. Aku terlalu teringat kayak aku udah sampai sini udah susah banget gitu loh. Aku dengan banyak banget orang yang udah support aku, udah banyak yang kayak blank aku juga dari Kanada, dari siapapun itu yang kasih aku juga bantuan secara finansial, kayak aku nggak bisa berhenti gitu loh, kayak gitu. Jadi kayak walaupun saat itu kayak istilahnya ya jujur aja lah sempat nangis sekali-kali karena depresi gitu. Entah nggak efek dari cuaca, entah efek apapun itu sama culture shock ya. Jadi sempat kayak cuma nangis, tapi akhirnya puji Tuhan bisa balik lagi gitu loh, buat semangat lagi. Jadi aku bersyukur kayak istilahnya
ditopang gitu loh. Jangan sampai kamu benar-benar lepas dari ini gitu. Aku benar-benar dikit terendah, tapi aku bisa balik lagi tuh benar-benar aku bersyukur banget. Aku caranya nggak misal gitu. Waktu itu benar-benar bertahan walaupun nggak enak banget. Jadi yang bisa menguatin aku ya doa dari orang tuaku, terus juga support-support ya teman-teman juga di sana juga kita ada perkumpulan Indonesia. Jadi setiap minggu seminggu sekali kita ngumpul gitu, kita curhat. Jadi gue nggak ngerti apa-apa di kuliah, ternyata nggak cuma aku gitu. Ternyata kita juga menghadapi hal yang sama gitu. Dan akhirnya jadinya saat itu ya udahlah, jadinya kita berjuang masing-masing aja. Gitu. Itu yang bisa bantu aku muatin sampai sekarang. Mungkin boleh share seberapa murah atau seberapa mahal untuk study di Rusia, dari hidupnya, makannya, hari-hari, kira-kira sebulan tuh berapa sih habisnya kalau untuk Rusia? Jadi aku kan untuk kuliah teman-teman aku nol ya. Nah, ini ya aku sama sekali nggak bayar kuliah. UKT nggak ada, biaya apapun tuh nggak ada pokoknya. Jadi aku saat itu hidup dengan 3-4 juta rupiah sebulan itu udah cukup. Dan dalam arti aku juga harus bisa atur keuangan ya. Itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Bagaimana kalian masak, bagaimana kalian beli makanan di luar. Karena makanan di luar tuh bisa 100.000 rupiah seporsi. Jadi nggak ada tuh yang bukan 10.000, nggak ada. Di Indonesia tuh nggak ada teman-teman. Jadi semua tuh makanan tuh minimal 100 ribuan. Boleh jujur gitu, 100.000 rupiah. Jadi ya mau ngomong, saya harus masak macam-macam, masak mungkin yang tahu Instastory saya tuh, kalau lihat saya masak macam-macam spaghetti apa. Yang pas satu awal saya nggak kerjakan, jadi banyak waktu saya masak. Karena beneran mahal banget kalau buat beli masakan di luar. Dan untuk harga-harga produk kayak beras, susu, telur, gula, anehnya tuh sama di kayak Jakarta sih. Jadi nggak kayak negara Amerika atau Eropa yang lainnya tuh yang harganya mahal. Buat saya Rusia masih affordable lah harganya. Bisa. Dengan keadaan perang, seberapa banyak kamu terinvolve daripada yang tadi udah ceritain kan nggak bisa narik uang. Cuman seberapa genting rasanya untuk benar-benar tinggal di Moskow sebagai student sekarang? Berasa nggak kalau lagi perang? Berasa banget itu di mananya. Jadi meskipun kita di Moskow itu berasa aman ya, nggak ada masalah apa-apa. Kelihatannya tuh damai apa, tapi inflatif. Jadi tempat itu kejadian pas perang-perang itu sampai normalnya itu 1 rubel sama dengan 280 rupiah. Jadi kan itu normalnya ya, sorry. Pas perang turun jatuh sampai 1 rubel sama dengan 90 rupiah. Jadi bisa bayangin betapa jatuhnya rubel saat itu, dan itu berimbas ke harga-harga. Saat itu saya ingat banget harga teknologi kayak harga gadget itu 2 kali lipat semua tiba-tiba. Dan kayak kalau misalnya akhirnya bisa sekarang stabil lagi, itu Rusia emang negaranya kuat sekali gitu. Aku bisa admire gitu. Mereka bisa mengatasi inflasi yang sangat parah gitu. Tapi berimbasnya juga kenaikan harga mereka. Jadi meskipun tempat harga 2 kali lipat naik kan, terus bisa balik lagi. Cuma setiap tahunnya jadi kenaikan harganya itu sangat tinggi gitu loh. Jadi aku ngelihat gitu loh, ketika aku balik ke Indonesia 5 tahun, Indonesia tuh kenaikan harganya tuh masih normal, wajar gitu loh. Di sana tuh hampir 2 kali lipat semuanya. Gitu. Jadi aku merasa kayak, waduh, ekonomi nih aku kena gitu loh. Meskipun secara kayak sebenarnya jujur nggak kenapa di sana dan aman gitu. Jadi ekonomi kena. Itu kan tadi barusan pertanyaan tentang perang. Sekarang soal perang batin. Kira-kira komentar apa yang dari dosen kamu yang bikin kamu sampai perang batin banget, yang paling nasty yang pernah kamu ingat? Boleh nggak dicontohin? Nah, Yang nasty dan satu yang kayak ini tuh udah paling bagus banget tuh yang aku pernah denger ya ini gitu. Jadi ya kayak extreme very good comments and very bad comments. dari good comments-nya dia muji aku kayak apakah orang Indonesia sekuat ini gitu loh, kayak istilahnya strong kayak gitu loh. Itu yang paling bagus. Tapi ada juga momen di mana itu beda guru ya. Jadi ada guru yang bisa muji, tapi ada guru yang benar-benar kayak apapun yang kalian lakukan serba salah sama dia. Dan gitulah. Jadi kayak ada guru-guru istilahnya Soviet, zaman Soviet gitu loh, yang sangat strict, sangat kayak istilahnya aku kayak agak kayak gitulah pokoknya. Mereka kan dia juga sudah tua ya. Jadi saat itu pernah komentar dia pedes banget, kayak istilahnya dibilang kayak kamu tuh sama anak kelas 1 SD musik aja nggak ngerti gitu loh, kamu nggak sejago mereka nih.
digituin gitu loh. Ada tempat kayak waduh seru banget, cuma kayak ya udah untungnya saya sama guru itu cuma setahun. Saya mikir kayak lebih baik nggak usah lah maksa diri buat digitu-gituin gitu loh. Kira saya mau berencana buat itu chamber musik, kayak chamber musik, dan dia tuh bukan pianis tapi komputernya pedes banget. Jadi akhirnya saya pikir kayak saya cari aja lah yang lebih bisa cocok sama karakter saya gitu, karena kayak saya ngerti kayak kita harus mental kuat atau apa, tapi sometimes itu kayak nggak nyaman, uncomfortable gitu sama guru yang seperti itu. Dan dia juga udah tua, dan jadi lebih baik cari yang agak lebih muda tapi juga berpengaruh. Mungkin terakhir dari saya, after 4 years, 5 years di Rusia, looking back, kamu regret gak mengambil keputusan dulu untuk menjadi musisi? Kalau misalnya Chelsea can help right now. jadi kalau misalnya there was some point kayak ketika aku lagi di titik terendah, ya aku nyesel gitu kenapa aku ambil musik. Ketika titik terendah ya teman, karena kan benar-benar ditekan dari apa sih, dari mental, dari kayak istilahnya requirement kamu harus seperti ini gitu loh. Itu aku sempat nyesel, dan itu istilahnya ya karena kan kita media gitu. Cuma setelah kayak saya ngelewatin ini gitu loh, terus akhirnya saya ngeliat teman saya yang istilahnya stres sama farmasi gitu, saya pikir kayaknya emang jadi musik emang yang terbaik buat saya gitu. Dan sepertinya itu juga ya saya dapat talent dari Tuhan gitu. Saya buat jadi musisi ya udah saya jalanin, dan saya berusaha untuk gak mau menyesal. Walaupun ntar juga saya tahu ntar dulu juga pasti ntar juga ada kesulitan sendiri gitu, tapi saya siap sama apa itu. So before our question and answer session, Monsieur will play another piece. So this time, what are you gonna play? I'm gonna play first movement of 30 Beethoven Sonata, Opus 109. So I'll go with story that he was completely deaf when he wrote this sonata, but as you can see and as you can hear written, it's a really beautiful sonata, and it really inspires me. So I hope you enjoy it.
Okay, so that was a really great song. Personally, what do you think about that song? It was about like maybe he wrote that he had like a hope that someday he can finally listen to music again. Because as you can heard what I said before, that he wrote this piece when he was completely dead. So maybe like it was like mentioning like something like hope and again nature at this level. Okay, to start our question and answer session, I'm going to start off with a question. What are your likes and dislikes about playing piano? Uh, it's like one, but sometimes when you already practice so long, practice so hard, I mean like even you already perform like the static piece everywhere, still you can mess up. Still you can there is a risk, like a risk that you can mess up. That was like that's what I like that uh, I can share my own imagination, my own interpretation with the audience, and it's really like Okay. Grace, do you want to go ask question? Come on. Yes, now. When you practice piano so long, yeah. what do you do when you start feeling bored? Let me think again. Can you repeat the question? When you practice piano for so long and you start feeling bored, what do you do? Ah, well, I just stopped, don't practice anymore, and then maybe like watching something or listen to another music. So yeah, it helps us to not getting burned out when we practice so much at the one specific beat. So what I do is just stop, don't practice it for maybe like for a week. If you feel like, but it's different for each of you. So it's my like it's my in my method. So don't copy it. Just, yeah, just trying to find what you're comfortable with and what makes you not bored. Like that. Thank you. Yeah. Earlier you said that if you're like really bored, that you stop playing for a week. But then after you stop playing, like how do you make it like as good as it was before you stopped playing for the week? Yeah. Oh well, I don't know. For me personally, by my experience, my personal experience, when I stop
I will play better. So I don't know. It's Really? my method, yeah. My method. Because maybe I like practice so much, like 5 hours, 6 hours. So sometimes it's like like mentally we are so burnt out. So at that time we need sometimes we need a break. Right. But for you, yeah, focus it hours. Because we need like no, okay. So you understand, so I understand. So Like for 6 hours on, like 6 hours on that one song only, right? Like no additional going for water break, no additional other songs. yeah, if I like learn it from zero, so I need to like read the notes and something, so I can reach until like 6 hours. Wow, that's really Especially preparing the concert for piano and orchestra, it's really technically challenging. So, okay. Thank you. Eden, any question? more questions. Come on. So, Kak, why did you choose Russia to continue studies? Uh, how to say? I'm sorry, just because it's free. Because I didn't need to like pay tuition fee at all actually. So that's why. Oh, okay. Thank you. And I accepted it. So yeah, you have to pay, and I have to learn the language first before I go there. That's the problem. But with this Russian government scholarship, we can get 1 year uh, Russian preparatory course. So you can learn Russian by zero, and then you can go to any university you want. That's our system for free. And that 1 year gitu, we learn Russian. Itu for free. That's one. Nggak bayar. Okay. Any question? With the language barrier, is it to make friends or is it a bit hard? I think I said before, like when I was in the field, that with the language barrier, it was really hard to like communicate with them. But uh, I learned to like to put that fear, put that insecurity, to like pushing myself, uh, trying to communicate with Russian, with natives, so I can improve. Yeah, that was hard. Actually, that's all. Yeah. Okay. What's the worst thing about the weather in Russia? The weather, right? The weather. The weather. So they have 4 seasons, and the winter was a really, I can say, chaos maybe, because it's so extreme. But I think I have said before, like in American countries, they only have maybe like 0 for their winter, or like -1, -2. In Russia, the temperature can reach maybe -28 or -30. So yeah, they have so extreme like the weather change, and it affects my health, and that's why I started to do some sport. Yeah, and sure went to the gym, kind of like that. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. Well, all the songs that you've ever played, which one is your favorite? Only one. You can pick like 3 or 4 if you want. So one of my favorite, maybe after this like question and answer, I will play one more piece by Rachmaninoff, and I'll tell you guys why I really love it. So yes, there is one piece. It's called uh, Little Breath Riding Foot, and I will tell you why I love it. Yes. Okay. Aside from Bach, do you have any other favorite composers? So my favorite composer is of course Bach,
because like I said before, this Yeah. relation with God is like it inspired me as a musician. So, and my second favorite is God. It's a hard question, but if I have to choose, maybe Superman, Superman, or maybe Beethoven also good, but I don't know, like so many composers that I love. Yeah, it's one. What's your favorite song composed by Bach? Um, that probably include that I played. That's one of my favorite, and maybe all of this Brandenburg concerto. So like orchestral pieces. I love it. Why do you like the orchestral piece? Why do I like? Yes. I just honestly I just like it for that long because it I don't know it feels I can feel joy. I can feel like my brain is working. You know. So from the baroque music, they voice affect your brain. First time. That is Okay. so. I have a question. What is the expected learning outcome? Also, how do you achieve that expectation? And how do I reach it? Yeah. So I expect it to be like my istilahnya mantan teacher gitu. To be a independent musician that I don't need like I mean like I always have to learn but at some point we need to be like independent musician. So what's that mean? It's like when you learn by piece from zero. Of course you need to learn the notes, right? But you need uh, to know how to interpret it, how to make a phrase, how to like being creative, and that's what I trying to achieve. And I'm so grateful and thank God that uh, I actually uh, it appears that I'm starting to uh, like can be an independent musician. So what I expect to do is that to be an independent musician. So I don't need like I don't need my teacher, I don't need my like mentor. Like I can do the music and I can make it good by myself. That's the most important. Okay. My second question is, how does modern or contemporary modern music, especially your eras around Debussy and after, influence in Russia? Uh, well, I suppose we were learning them like in their curriculum. So they have like history of music and they learn the Debussy and Ravel. How they influence, actually, I feel cannot answer the question. Don't know. Maybe in some there was some of Russian composition uh, that inspired by impressionism as well, but I still I need to find the answer. Let's stick on it. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. Loretta, do you have any questions? Should we learn like practice piano for a long time to make us better? Should we learn to play piano, like practice for a long time? Hours. It's a typical question. I mean, like everyone asks me, but it depends. Maybe I said before that it depends on our need. If we learn that piece from zero, if we haven't like haven't touched that piece at all, we need a lot of time, maybe like 3 hours or 4 hours. But to maintain after you got so many creative interpretation, after you like master the technique and all the detail, I think it takes 1 hour to like maintain. That's one. But it's different.
for your own house. I can say that you should do that. You should do that. I can that I don't have time. And related to that, if we're maintaining according to your prefer for like 2 or 3 hours immediately, or for one today, or you prefer 2 or 3 1 hour practices a day. I prefer to also practice like for 1 hour because like we of course we need a break sometimes. Like I said before, sometimes we can feel like burn out if you so we need a break sometimes, and that's normal. But for me, it's not because maybe I haven't said it, but I I don't have any piano in my dormitory, so I have to go to my academic music like maybe 1.5 hour. So to practice, so I need to like Do as much as you can there. Huh? Like do as much as you can there before yeah you don't go back. like make myself to like I need to practice efficiently. Okay. Otherwise, well, you know. Yeah. So it depends. Depends on us. Okay. Narinda, question? Okay, so my question is, how do you manage your time so well between your regular life and practicing piano? Because I know that practicing piano takes a lot of time, right? Yeah. Yeah. I need like really discipline. Like I need to wake up maybe every day in the morning. So uh, not only practicing and studying, I need to cook and I need to do as well. And how do I do that? I don't know. Maybe I have tips that please don't waste your time on something that is uh, is nggak berguna. It's yeah, not important like playing game or something. So you can have extra time to either like cooking or still doing your homework and make it back. So that's what I did. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. Okay. Deva, question? Okay. Have you ever felt stuck in your progress technique-wise? Okay, like when you give a piece udah pelatihan, terus secara teknik. And if you did, how did you overcome it? Mungkin secara personally kalau misalnya saya stuck gitu ya, stuck main, mungkin saya ngerasa kalau di kasus in my case ya, I practice too much gitu. In my case, jadinya bukannya tambah bagus malah tambah jelek. Sometimes it happens gitu for me. Jadi aku kalau I take a break, okay, maybe like 1 day or 2 days, don't play that game, and then trying to play it like slowly, and then it automatically like it repairs itself. It's for me. It's for me. Thank you. Yeah. Again, it's different for the guys. I don't know. I'm not the expert for that one. So, do you have any question? Of course, yeah. We play together in concert. You did it? Yeah. Okay. What was one of the most useful lessons you've learned from your professor that we all could learn from? The ability to how to read the scores. That's the most important. So usually you just learn by listening your teacher. You should go there. You should do this. You should do that. But at the point when I was studying like some piece, like this teacher, the Soviet, the really hard was yeah, even though her words were demonic. But she taught me some important things, how to read, and then how to like
exactly know where this music is is going. So that's the point. Okay, now for parents, do you have any questions? Do you want to stay there or do you want to come up front? Yeah. Mungkin saya mau nanya, kalau di Rusia itu normally kuliah S1 itu berapa lama? Uh, jadi seperti ini, mereka punya sistem ahli Rusia, yaitu 5 tahun. Mungkin kalian tahu kan, dia dulu 5 tahun, dan itu sistemnya hanya di Rusia. Jadi ketika kalian lulus 5 tahun itu, dari sekarang kembali ke Indonesia, dengan S2. Nah, tapi kasus aku, saat itu Rusia membuka sistem Eropa juga, jadi bachelor 4 tahun dan master 2 tahun. Jadi saat itu aku di sana, aku cuma 4 tahun kebetulan. Nah, makanya saat ini aku bakal 2 tahun lagi. Oh, bachelor itu S1? Satu. Oke. Terus tadi ada pertanyaan soal biaya, mungkin sekarang saya mau nanya di sana kehidupannya, komunikasi dengan Indonesia itu by WA lancar, internet lancar. Iya, internet lancar. Cuma because anti attention. Jadi mereka memblokir Instagram, mereka memblokir YouTube, mereka memblokir Facebook. So we need to download VPN. Ya kita harus pakai VPN biar bisa buka dan bisa WhatsApp? WhatsApp enggak untungnya. Oh, WhatsApp masih bisa ya, WhatsApp call, WhatsApp video masih bisa ya. Perjalanan dari Indonesia ke Moskow? Tergantung tiket. Kalau tiketnya yang istilahnya paling murah, yang ekonomi, itu bisa 23 jam. 23 jam. Jadi kayak harus transit di suatu negara, terus kita di negara itu bisa mungkin 8 jam harus nunggu dulu. Kalau nanti aku pas balik ini, aku bakal draft di Uzbekistan namanya. Dan sana aku transit 14 jam. Jadi, Jadi mungkin ada satu pertanyaan untuk tinggal, dormnya itu sendiri biayanya? Jadi di Rusia itu disediakan gitu loh buat orang asing sebuah asrama. Aku kurang beruntung di asrama aku nggak ada piano, tapi ada beberapa sekolah musik lain yang ada asrama itu ada piano. Dan mereka itu disubsidi, jadi benar-benar murah banget. Cuma kadang-kadang you're not lucky dapat asrama yang istilahnya renovasinya jelek kan yang kayak gitu. Cuma istilahnya in general kayak mereka tuh harganya pasti murah di bawah 500.000. Mungkin itu sih dari saya. Parents, ada pertanyaan lagi dari orang tua lain? Oke, Kak Moshe, sebagai parents ya, mewakili parents nih, kita mau bertanya, sampai saat ini Kak Moshe menekuni dunia musik gitu ya, jadi seorang musisi misalnya, berkiprah di dunia musik. Apa sih support terbesar yang Kak Moshe dapatkan dari parents gitu, papa mama? Pasti prayers nih, kayak doanya mereka itu kan kayak sama saya cerita kalau bapak saya kan mereka. Jadi yang pasti dia ada special connection with God. Jadi mereka tuh selalu doain saya karena kan jarak Rusia Indonesia ini 12.000 km. Jadi kayak mereka juga istilahnya terbatas lah untuk bisa datangin saya juga. Jadi yang support terbesar saya ya doa keluarga saya. Jadi ketika saya nge-down, ketika saya ada apa, itu ya saya ngerasa tertopang gitu. Jadi nggak sampai jatuh banget. Dan itu semua karena ya pasti doa orang tua. Jadi penting banget ya sebagai support doa orang tua itu penting sekali. Jadi kamu merasakan itu yang terbesar ya, the greatest support that you can get from your parents is a prayer. Oke, selanjutnya itu parents pray for you, that is the greatest support. Ada lagi yang maksudnya sebagai parents ya, waktu di saat kamu decide untuk memutuskan saya ambil dunia musik, orang tua support apa ke kamu, maksudnya yang
menolong kamu ya, oh ya, aku yakin nih jalanin ini gitu, ada nggak? Sebenarnya mereka awalnya kan kayak nggak yakin gitu loh. Kamu tuh jadi musisi, nanti kamu nggak punya uang, kamu mesti ini, gimana. Cuma akhirnya mereka kayak gini, pasti kayak condition, kayak misalnya kalau kamu benar-benar mau ini, papa bakal angkat tangan. Jadi semua beasiswa, makanya aku tadi cerita betapa susahnya gitu loh, karena aku sendiri gitu lah ngurus semua, dari dokumen, dari interview, dari les, semuanya aku sendiri. Karena papaku bilang gini, kalau emang kamu mau, tunjukin dari kesungguhan kamu. Jadi itu ujiannya ya, Itu. maksudnya kalau kamu serius ya Aku dilepasin tunjukin. gitu. Kamu beneran mau, ya udah lakuin sendiri semua. Jadi gitu ya parents. Karena gini teman-teman, aku sering banyak cerita ketika semuanya itu dibantuin, diapain, kita jadi nggak bisa menghargai. Jadinya ketika ada tekanan apa, kita langsung, karena bukan kita yang berkorban gitu, dan kita nggak mau malu gitu, istilahnya, jadi ya terpaksa ya, gitu. Kamu gitu, istilahnya manja. Terakhir ya, jadi dari sini kita kan lihat ya bahwa ini dunia musik itu is a tough field for the kids to get in and to learn in it ya. Saya juga dengar bahwa memang di dunia musik itu sangat ini ya, butuh orang-orang yang tough gitu ya. Jadi kamu dari awal udah di-prepare oleh parents untuk bisa tough menghadapi dunia ini ya, dunia musik ini gitu. Nah, ada nggak, maksudnya boleh nggak kakak musik juga memberikan sedikit tips gitu ya buat parents, selain tadi untuk berjuang sendiri, ada lagi nggak yang bisa kami lakukan sebagai parents ya untuk support our children so they can be tough in this field? Jadi menurut aku jangan terlalu mudah puas gitu loh sama pencapaian anak. Boleh puji, tapi kayak jangan sampai kelewatan, cari balance-nya. Jadi ketika mungkin anak ini dapat achievement apa gitu, jangan terlalu istilahnya diangkat-angkat gitu loh. Bilang aja kayak masih ada more time to grow. Jadi anaknya bakal bisa terus gitu cari effort. Cuma sometimes we need to find the balance ya. Sometimes kayak ada beberapa orang tua juga yang cuma gitu kayak gitu. Cuma menurut aku ya itu sih, jadi kayak jangan terlalu sering puas. Tapi juga kayak harus bisa ada momen dimana kayak disupport apa yang benar. Oke, thank you kakak Mose. Any more questions? Saya mau tanya, kan udah S1 ya, lalu yang S2-nya itu dapat beasiswa atau biaya sendiri ya? Puji Tuhan beasiswa juga. Susah nggak pengajuannya? Puji Tuhan enggak, karena jadi gini, saya di S1 tuh benar-benar istilahnya kan effort banget gitu loh. Saya setiap kali ujian saya bagus, dan setiap kali ujian apa saya lakuin gitu, susah kan. Jadi ketika interview lagi buat masuk S2 ini, pengujian kan melihat ya nilaimu tuh bener-bener kayak istilahnya kok bisa perfect score semua gitu loh. Ya jadi ya pasti ya there no words gitu ya. Udah kamu langsung auto lah gitu loh. Masuk dapet beasiswa. Soal bahasa ya, kan dapat belajar politik. Setelah setahun 4 tahun itu bisa tuh apa masih Sebenarnya ya itu kan cerita. Kalau tahun udah belajar, nggak ngerti apa? I could communicate like kid gitu. Literally gitu loh. Iya, something like that. Jadi ketika dihadapkan dengan lecture, kuliah, wah terus setengah mati gitu. Dan it needs time kayak struggling gitu loh, biar bisa akhirnya ngikutin. Dan aku cerita kalau pengalaman aku tuh orangnya ambis banget ya. Jadi kayak 1 tahun belajar bahasa tuh aku benar-benar 100 naik 100 terus. Tapi even di tahun pertama pun aku keren. Itu tahun pertama. Dan itu normal, semua orang juga kayak gitu. Tapi akhirnya aku bisa santai itu di tahun lama. It's so long gitu. Yang terakhir, setelah ini kan S2. Habis S2 tuh finalnya tuh mau jadi guru di Indonesia, alasan kenapa? Atau mau beli di Indonesia, alasannya? Aku sih ada plan nih. Kalau aku di sana ada sekumpulan orang-orang yang aku bisa collaborate with. Jadi kayak kita bisa bikin konser di mana. Dan aku bakal coba cari kerjaan di sana juga. Karena memang gajinya berita dibanding di dunia. Prospeknya besar, luas, dan aku masih bisa learn banyak dari sana.
sudah. setelah udah gitu. Jadi masih pengen di sana kalau ada kesempatan, dan mungkin aku bakal cari apartemen, mungkin ya apartemen, terus kayak kasih konser, terus kalau nggak tetap belajar gitu. Dan kalau mudah-mudahan ya aku bisa dapat S3 juga ya, kita nggak ada yang tahu ya gitu. Jadi masih mencoba di sana akhirnya. Kalau nggak nemu, kalau udah mantap, udah. Iya, cuma Thank you. iya. Any more questions from anyone? Thank you. Ya. Saya kebetulan dulu kuliah di Jerman. Istri saya pernah tanya, karena kalau misalkan mau kuliah musik, boleh nggak di Rusia gitu kan? Saya bilang enggak. Saya bilang enggak lah. Rusia itu persepsi saya bahwa Rusia itu komunis lah. Terus juga mengenai, karena gini, waktu saya ke luar negeri itu sama. Saya juga nggak dibantuin papa mama saya juga untuk ngurus dokumen dan tetek bengeknya, mesti pergi sendiri semua. Berangkat ke sana juga sendiri, sampai saya selesai kuliah saya juga nggak ditengokin. Ya, oke. Nah, tapi yang saya lihat bahwa kalau di Jerman ya otomatis negara lebih demokrasi daripada di Rusia. Nah, dan mungkin bisa kasih satu perbandingan ya, mungkin karena kan sama-sama Eropa ya, antara Rusia sama, dekat lah, mau sejarah. Ya, bahasa Jerman. Antara di Rusia sama di Jerman itu, apakah di Rusia itu lebih tidak aman dibandingkan Rusia? Karena gini, dulu waktu saya di Jerman, kalau mau pinjam mobil, dibawa ke negara Polandia aja, itu nggak boleh. Kenapa? Ya maksudnya tanda kutip, bahaya lah, maksudnya di sana banyak pencurian dan segala macam mengenai keamanan. Nah, bagaimana mengenai keamanan di Rusia sendiri? Terutama buat saya, anak saya cewek soalnya. Kalau istilahnya dalam konteks politik saya kurang tahu ya. Saya istilahnya kan bodo amat sama politik, fokus kuliah sama kerja. Cuma kalau dari keamanan, benar-benar di sana tuh cewek tuh banyak teman-teman aku yang cewek-cewek, anak tunggal gitu. Mereka kuliah dan ya aman gitu. Sampai tengah malam pun kalian bebas keluar karena ada polisi patrol. Polisi itu patrol sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu. Jadi dari pengalaman teman cewek saya, mereka bilang Rusia ini sangat henti. Buat kayak malam-malam keluar nggak apa-apa. Terus juga istilahnya nggak ada orang yang aneh-aneh banget. Itu menurut pengalaman sama teman-teman saya ya. Nggak ada. Oke. Lalu mengenai musik sendiri, Jerman punya musisi yang bagus juga. Kebetulan saya memang nggak terlalu ngerti musik sih. Cuman tapi yang saya tahu memang banyak musisi baik juga. Salah satunya Bach tadi. Nah, kalau di Rusia antara perbedaan antara musik di Jerman atau musik Eropa dengan di Rusia sendiri itu yang sangat berbeda selain tadi mungkin matcha, saya nggak tahu apa namanya itu, tapi secara mungkin cara bermusiknya itu ada perbedaan yang paling signifikan. Tapi surprisingly sebenarnya tuh Rusia itu secara sejarahnya ya kenal musik klasik itu dari Jerman. Orang-orang Jerman yang datang sebagai pengajar. Jadi akhirnya setiap saat itu buka deh kalau ada jarang musiknya ya. Nah, jadi itu orang-orang Jerman mengajar Rusia. Jadi sampai sekarang pun mereka ada a little bit adoption gitu loh. Ada beberapa sistem Jerman. Kayak sistem mungkin teori musiknya gitu loh, pakai Jerman gitu. Beberapa kayak kurikulum sejarah musik mereka juga menambahkan, kan mereka juga punya folk song yang mereka sendiri, mereka punya culture-nya sendiri, mereka punya komposer yang mereka sendiri. Ya, jadi itu yang bikin perbedaan. Oke. Thank you. Iya, juga. Pertanyaan yang lain? No questions? Malam.
mau nanya mungkin kalau di sana ada health insurance itu di kalau sakit gimana? Apa? Kalau sakit Oh bagaimana? jadi gini kan enggak lah. Enggak mungkin di sana. Di sana tuh jadi kalau sakit bagian kalian murid asing ya, diwajibkan punya asuransi. Harganya itu bervariasi dari sekitar 1 juta setahun sampai bisa 4 jutaan setahun. Dan itu cara makanya gimana? Jadi simpel, kalian sakit nih, kalian perlu dokter. Kalian tinggal telepon, nanti diarahkan ke rumah sakit mana, kalian datang, kalian langsung dapat pemeriksaan kita. Dan kalau misalnya ada kayak kecelakaan atau gimana amit-amit ya, itu pakai koper gitu. Gitu. Dan itu diwajibkan setiap murid harus punya kan? Harus punya Harus ya. punya. Ada pertanyaan? Oh ya. Kalau di sana dapat beasiswa itu apakah harus kayak misalnya kalau orang dapat beasiswa di Singapura, mereka harus kerja minimum 3 tahun untuk give back gitu. Apakah di sana seperti itu atau bebas? Untungnya bebas. Bebas. Jadi tujuan Russian Government Scholarship ini mereka tuh mau nyari orang gitu loh buat entah kerja, buat entah juga misalnya populasi kan mungkin kalian dengar kalau populasi Rusia menurun gitu loh. Mereka juga butuh orang gitu, dan mereka butuh misalnya cadangan devisa juga orang-orang asing gitu loh. Kan orang asing kan kalau nge-spend duit kan banyak gitu ya. Jadi ya kita nggak dituntut apapun gitu loh, tetap dapetin untungnya masih ini. Gitu aja. You have any like specific tips you want to share? Trying as much as you can to practice efficiently. Not like I need to practice like fixed at 5 hours. No, for me, I need to like find the most efficient way to find the important things that I should work. So if I'm like practicing and then I suddenly lose focus, I can't practice. Like I don't want to do it anymore. But like I need to make it good. What do you want me to do if that happens? Can you help me? I can't take a break. Like there's like I can't take a break right now. What can I do? Maybe just maybe you just practice slow on this. So I mean, don't play it like completely. Don't play it. I mean, like just practice it slowly, and most important is to maintain your thinking. It was. Okay. If like everyone has ever like played a piece that they don't like, but how do you like overcome it? If you don't want to play the piece, you don't like it, but you still have to play it. What do you do? I'm trying to always trying to learn because I believe that every music has its own music. I believe in that. Even like the maybe you have heard Prokofiev, the Dodecaphonic one, the abstract music or anything like that. Yeah, sometimes it's hard to understand, but just try it. I'm trying to understand it. I'm trying to learn like how do people like it. Okay. So you take college in classic music, right? Yeah. But do you still like to play pop music? Yeah. So I'm a big fan of gospel music. Okay, everyone know. The gospel music is like one of the richest. They have so many weird and extraordinary chords. So that's why if I have some free time, so maybe when I don't have any piece that I need to play on the exam, I just maybe just exploring the harmony of chords of gospel music because they have like a lot of chords. It's really Okay, thank you. yeah. Okay, so thank you so much Moshe for doing it. Ini agak lucu ya karena we feel like we skip 5 years, right? Yeah, Yes, really like that. ya kan? Kayak waktu kita ngobrol terakhir aku ngerasa kayak wah 5 tahun yang lalu I just send you away like I mean kayak
yeah, yeah, like yeah, let you go to Russia, and then now you're here, you're talking to the little talents here, gitu. I'm really grateful that you do this for us. Pasti banyak pertanyaan dari orang tua, terutama yang ada anak-anaknya ada bercita-cita mau jadi musisi, benar kan? Itu juga menjadi pertanyaan mama papa saya dulu waktu saya mau jadi musisi, apalagi saya anak perempuan tunggal, bisa nggak nyampe ke luar negeri, struggle-nya kayak apa, terus apa yang bikin kamu jadi bisa stay sampai sekarang, and then that's what I share to you, right? Kayak waktu kamu di persimpangan mau jadi tukang obat atau mau jadi musisi, right? Kayak, Moshe, kamu yakin kamu jadi tukang obat dengan bakat sebesar kamu? Gitu. Kayak with all the tears, with all the kayak ups and downs namanya, yang kita sering omongin, chatting sampai malam-malam, and then now here you are with your bachelor. I'm beyond proud of you. Pasti ada maksud Tuhan, kayak that our path can cross, you know. Pasti ada, but we can meet, you know. It's actually a funny story. Jadi dia ini muridnya Kak Gita Bayu Ratri. Kak Gita keluar melahirkan, dikasih ke saya. Dapatlah saya mau share. Dapatnya, dan ternyata talentnya, dan ternyata mau jadi musisi juga. So it's a very weird story. So I think it's not coincidence that our path can cross, you know. So I like pasti ada maksud, pasti ada meaningnya, ada purpose dari Tuhan juga kalau kita bisa punya hubungan sebagai murid dan guru. Gitu. But also there's also not a coincidence that you can talk to these little talents here. That you can share. Yes. We are more than grateful to have you here. I mean, pasti bukan kebetulan juga, pasti ada maksud Tuhan juga, kayak kamu bisa ada di sini. It's a tiny group, but I'm sure they're the ones that are eager to learn or pursue music in their future, you know. So I'm sure it's very useful for them. So thank you very much. So I'm very proud of you. Okay, now that I've already said everything, said their questions, let's close the answer session, and I want to hear your last thing. Okay, so I'm gonna play Etude Tableau by Rachmaninoff, Opus 59, number 3. It's famous that it's called Red Riding Hood. Maybe one of you know the story of Red Riding Hood, and she wants to prepare cookie for her grandma, and then she met the wolf, and then they ran each other together and something like that. So the piece is the Etude Tableau itself. It means that the painting, the etude of painting. So I hope that you can enjoy it and you can feel the wolf. Okay, we got. Okay, now it's your uncle. Let's give him a round. Okay.
Ada sertifikat untuk bukan buat orang yang kamu kasih masterclass kemarin anak-anaknya. Oh iya, oke. Iya, ya nanti yang pertama ya our MC Kayla Nomi Riven, can you come to the front? Yang masterclassnya belum hari Minggu ya, sertifikatnya belum ini, belum dicetak. Mungkin difoto kali ya. Foto. Oke. Yang kedua, Aiden Sinclair Yodi. Yang ketiga terakhir, Grace Mercy Sitkiano. Okay, the next master class session will be in Emma Pakubuwono. I think two of you are joining, Kareza sama Saneta, right? Sunday. Jam berapa Miss Nahat? Jam 3 sampai jam 6:30, right? That's around 7 children. Good luck. Okay, I give back to the master of ceremony of today, Naomi. Thank you. Before we close this event, I have one final question. Okay, good. Which one? So, what do you feel about today's question and answer session? What I feel? Exciting, because I can share my own experience with all you guys, and I hope that it can really help you all, especially who wants to pursue in music. So yeah, so grateful that I have this stage. Okay, we're also grateful to have the answers. Yeah. Okay, so to close this event, I would like to thank our guest speaker, Monsieur Abdisa, Bachelor of Music. Yeah. Thank you for this insightful event. It will help me and my friends prepare for our future music education. My name is Sarah Nami Rufin. Thank you so much for coming. Bye everyone. See you at EMC's next event. Thank you. Mercedes. Basic, Voice. Yeah. Iya, iya. Oke.
kedip-kedip kayak gitu? Soalnya kenapa? Oke, ada lagi mungkin yang itu? Ya udah sih. Oke. Ini kopi nulis movie. Yes. Always do this. Yeah, you also do this. Ini wifi udah mati kan? Ya, we don't have it. That's fine. Gini aja. Oh,